Aduh, kenapa sih? Kenapa sih? Ya, kenapa sih? Padahal ini aku udah mau tidur, ya, udah ngantuk banget. Tiba-tiba nih, tiba-tiba Kak Sel nelpon, ya kan? Dia bilang, kau harus lihat dong, itu postingan terbaru si siapa yo? Siapa? Ya itulah si perempuan Dokpeng, ya. Pasti pakai topeng aja, mual. Tahu nggak, mual. Dari awal aku tuh udah kayak gimana ya, curiga. Paham gak sih? Cara dia nge-review itu kayak tiba-tiba muncul, nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi lama-kelamaan kok jadi julid gitu. Paham gak sih? Kayak aneh. Tujuannya tuh kayak melenceng. Ya, awalnya nge-review produk, ya kan? Kita respect banget kehadiran si Dokpeng ini. Ya, awalnya tuh kayak kita tuh lalai, ya kan? Akhirnya dia datang, Kasel berbenah lah. Dan itu fakta ya, ini nyata banget. Karena produk yang overclaim semua tidak ada dijual. Yang bilang produk overclaim itu dijual itu semua fitnah, oke? Kemudian sekarang nih yang kaget dan shocknya itu gak ada angin, gak ada hujan, dia postingin komentar aku tentang aku komentarin dia. Ya, itu aneh banget. Coba kalian pikir, gak ada angin, gak ada hujan, kenapa? Coba netizen Indonesia harus pintar deh. Ya, di situ kalian harus mempelajari bahwasanya ini Dokpeng, ada udang di balik batu, ya. Kalian harus pintar. Dokpeng. Aduh, kasihan banget ya kamu ya, dijadikan tameng, tapi kamu masuk ke dalam perangkap. Dari kemarin Kasel nungguin kamu banget, emang nungguin kamu nimbrung, karena ini adalah awal mula kehancuran kamu, ya. Sekali lagi aku tegasin, memang ya, tadi nih yang aku bilang, ada beberapa orang yang kalian anggap sebagai malaikat di sosial media. Begitu kebongkar, kalian bakalan shock. Ya ini satu-satunya, ya, satu-satunya orang yang masuk ke dalam perangkap. Masih ada yang lain. Sabar ya teman-teman. Kita di sini mengungkap kebenaran. Kita hadir bukan karena kita orang jahat, ya. Kita hadir di sini untuk mengungkapkan kebenaran, ya. Tolong dicatat. Kalian tinggal pilih aja, kalian mau masuk ke ranah setan atau kalian mau masuk ke ranah membongkar kejahatan si para sok malaikat ini, ya. Jadi aku yakin banget suatu saat terbongkar semua, kalian bakal sadar kehadiran aku di sini seperti ini sampai aku menjadi orang lain demi membongkar semua kejahatan para mafia ini, ya. Sumpah, sosial media ini kejam banget. Hey, Dokpeng, aku ingat banget para netizen yang budiman, para netizen yang terhormat. Kalian ingat gak? Si Dokpeng ini kemarin itu pernah akunnya itu di-ban sama TikTok. Ingat gak kalian? Terus tiba-tiba akunnya itu balik. Ingat gak? Itu tahu nggak gara-gara siapa? Dia nelpon Kak Shell, dia memohon gimana nih caranya tiba-tiba akunnya ke-ban, ada nggak Kak Shell ini kenalan orang TikTok yang bisa untuk memulihkan akunnya. Dan di situ ada aku, ya. Di situ aku melarang keras Kak Shell ini untuk bantu. Kenapa? Karena dia sudah menjelek-jelekkan SS Skin brutal di konten-konten dia. Tapi si Kak Shell ini gak paham aku gimana konsepnya.
Itulah dibantu sama si Kak Shell ini. Aku nggak ngerti juga kenapa Kak Shell ini bisa bantu, padahal aku udah ngelarang keras pada saat itu. Karena menurut aku si Dokpeng ini udah ngejelek-jelekin SS Skin secara brutal di konten-konten dia. Tapi bisa-bisanya Kak Shell ini ngebantu, katanya ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Mungkin dengan cara ini aku sama dia tuh bisa kenal baik, berteman dan lain-lain sebagainya. Ya padahal menurut aku itu nggak penting sih, nggak penting ngapain coba ya kan. Tapi yang aku ingat banget pada saat dia tuh nge-review SS Skin itu, Kak Shell itu malahan berterima kasih sekali kepada Dokpeng ini, karena dengan kehadiran dia Kak Shell ini bisa lebih teliti lagi dengan produk-produknya. Dia sangat berterima kasih dan berbenah pada saat itu. Tapi yang dia lakukan sekarang ini bener-bener ada udang di balik batu, dan dia ini bener-bener nggak tahu diri dan nggak tahu terima kasih. Nggak tahu terima kasih ya, nggak tahu terima kasih. Udah akun kau dibalikin ya, Kak Shell berbenah, Kak Shell komunikasi baik sama kau. Setahu aku kau tuh sama Kak Shell itu memang sering komunikasi ya, sering teleponan, sering banget malahan. Karena pada saat kalian teleponan ada aku di situ. Kebetulan aku baru selesai live ya. Ingat banget ya. Jadi permasalahan ini jelas aku angkat bicara karena aku ada di situ. Aku orangnya kalau aku ada di situ aku tahu aku akan angkat bicara. Tapi kalau misalnya aku tidak ada di situ dan nggak ada urusan sama aku, walaupun itu urusan Kak Shell, aku tidak akan ikut bersuara. Ya jadi tolong ya, untuk kau Dokpeng, selamat menikmati awal kehancuranmu. By the way, komentar aku belum aku hapus, gimana kalau kita nongkrong di Starbucks biar kita hapus sama-sama. Oh iya, satu lagi nih Dokpeng. Kemarin pada saat aku itu komen tentang dia brutal review produk SS Skin, dia mati-matian hubungi Kak Shell membabi buta untuk nyuruh hapusin komentar aku. Kenapa sih semua orang itu kayak terganggu gitu loh dengan kehadiran aku ngebela Kak Shell? Kenapa sih? Ya, pertama si perempuan iblis itu, waktu aku nantangin dia di live, dia ancam-ancam Kak Shell. Dia tekan Kak Shell itu sampai Kak Shell tadi masuk rumah sakit guys ya. Dan yang kedua ini si Dokpeng ini, pada saat aku angkat bicara, aku komen nih. Nah, di situ dia juga mati-matian hubungin Kak Shell. Dia bilang, "Tolong dong Shell, itu komentar Herlin dihapus, beganah begonoh."